Materi yang pertama adalah pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, kebiasaan, atau sekumpulan perilaku moral yang diterima secara luas. Sedangkan secara etimologi, etika menunjukkan dasar karakter individu untuk melakukan hal-hal yang baik, aturan sosial yang membatasi seseorang atas sesuatu yang benar atau salah, biasanya dikenal juga dengan istilah moralitas. Jadi, etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis mengenai nilai, norma, dan moralitas. Sedangkan untuk bisnis sendiri adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, untuk pengertian etika bisnis Islam, menurut buku karangan Profesor Dr. Haji Muhammad Jaqfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan hadis yang harus menjadi acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya. Ada pendapat lain mengenai pengertian etika bisnis Islam, yaitu akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah fungsi etika bisnis Islam. Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam. Di antaranya, yang pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Yang kedua, dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas. Yang ketiga, etika bisnis, terutama etika bisnis Islam, juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Landasan hukum bisnis menurut Al-Quran. Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum. Hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Qiyas, serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai bisnis, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, At-Taubah ayat 24, An-Nur ayat 37, Fatir ayat 29, dan An-Nisa ayat 29. An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Kemudian prinsip yang mendasari etika Islam. Ada 5 prinsip yang mendasari etika Islam, yakni yang pertama, unity atau kesatuan, merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten, dan teratur. Adanya dimensi vertikal dan horizontal. Salah satu prakteknya dalam bisnis yakni meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah, karena kekayaan yang ada merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan, kebersamaan,
dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis yakni tidak adanya kecurangan dalam takaran atau timbangan. Yang ketiga adalah free will atau kebebasan berkehendak. Seorang muslim harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Salah satu aplikasinya dalam bisnis yakni konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan, apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha, maka itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat. Yang keempat adalah responsibility atau tanggung jawab. Prinsip pertanggungjawaban menurut Syed Qutb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Salah satu aplikasinya dalam bisnis yakni economic return. Bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa diterapkan terlebih dahulu, seperti dalam sistem bunga. Yang kelima adalah benevolence atau kebenaran. Kebenaran di sini meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran ini adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses, baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk, maupun proses perolehan keuntungan. Salah satu aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali yakni adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, atau perjanjian bisnis.